Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Putra Sobsamin. Saya dari Teknik Sipil Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal-soal yang ada di tugas besar saya. Itu tugas besar mekanika tanah. Oke. Pertama, soal nomor 1A yaitu sebuah data percobaan laboratorium untuk uji protok standar memberikan hasil-hasil sebagaimana tabel berikut. Di tabelnya kita langsung masuk ke jawaban. Itu soal pertama. Untuk soal yang A, gambar kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum dan kadar air optimum yang diuji. Kita langsung masuk ke tabel. Di sini ada berat tanah basah dalam cetakan dan kadar air itu sudah diketahui dari soal. Dan untuk berat isi basah dengan rumus P sama dengan W dibagi V. W adalah berat tanah basah dalam cetakan atau 2010 sampai 2055 itu dibagi dengan V sama dengan 943,3. Yang contoh pertama, sampel pertama itu untuk berat isi basah sendiri rumusnya 2010 dibagi 943,3 yang nanti menghasilkan 2,13. Dan untuk yang kedua juga sama, tinggal 2092 dibagi 943,3 nanti menghasilkan 2,21. Nah, untuk berat isi kering sendiri rumusnya adalah PD sama dengan P dibagi 1 tambah W. Dan W adalah kadar air dan P adalah berat isi basah. Jadi rumusnya adalah untuk yang sampel pertama adalah 2,13 dibagi 1 ditambah 12,8%. Nah, untuk menghilangkan persentasenya otomatis 12,8 kita kali 100, jadi hasilnya jadi bentuknya 2,13 dibagi 1 ditambah 0,128. Nanti yang akan bentuknya lagi jadi 2,13 dibagi 1,128. Jadi hasilnya adalah 1,89. Oke, sampai seterusnya sampai ke sampel kelima seperti itu. Dan selanjutnya untuk kita cari kadar air optimum, kita di sini akan buat grafik. Pertama, untuk yang sumbu Y kita akan masukkan berat isi keringnya dari tidak dapat. Untuk suhu X-nya kita akan masukkan kadar air. Nah, untuk nyari kadar air optimum sendiri tinggal kita cari di grafiknya ini untuk kadar air yang berada di grafik teratas. Itu akan menjadi kadar air optimum yaitu adalah tidak dapat adalah 15,6%. Untuk kadar air optimumnya. Nah, untuk nyari berat volume keringnya sendiri, berat volume kering maksimum kita cari dari rumus yang kita dapat di Excel. Jadi setelah kita buat grafik, nanti kita akan dapat rumus Y sama dengan 0,0105 X ditambah 2,066. Nah, untuk X-nya kita sendiri, X-nya kita masukkan adalah untuk kadar air optimumnya. Nah, dari rumus ini kita dapat untuk berat volume kering maksimum adalah 2,23 gram per cm kubik. Nah, untuk yang B adalah hitung berat volume kering untuk kondisi zero air void jika GS sama dengan 2,67 dan gambarkan kurva Fizeau terhadap kadar air. Data perhitungan sebagai berikut. Untuk berat tanah basah dalam cetakan dan berat itu dari soal, dan berat isi basah dan berat isi kering sudah dijelaskan di nomor yang A. Dan angka pori yang didapat adalah 2,01, 2,06 sampai 2,18 untuk sampel 5. Sini kita akan langsung masuk ke tabel perhitungan YZ. Untuk berat tanah basah dalam cetakan dan kadar air itu kita dapat dari soal yang pertama. Soalnya diketahui. Untuk berat volume air sendiri kita dapat dari berat isi basah dikurang berat isi kering. Untuk seperti contohnya yang sampel pertama tinggal 2,13 dikurang 1,89 menghasilkan 0,24 dan seterusnya sampai ke sampel kelima. Untuk YZ kita rumusnya adalah GS dikali YW dibagi 1 tambah Y. Dengan GS kita ketahui dalam 2,67 dan YW adalah berat volume air dan S sendiri adalah angka pori.
Jadi untuk yang contoh seperti sampel pertama itu kita masukin 2,67 dikali berat volume airnya adalah 0,24 dibagi 1 ditambah angka purnya adalah 2,01. Ini menghasil untuk Y-nya untuk yang pertama adalah 0,21. Seterusnya sampai sampel kelima dengan kurva sebagai berikut. Kali masukkan angkanya yang terus ya tadi sampai berat volume kering dan kadar. Kita akan di sini yang C adalah gambarkan kurva dengan kandungan udara 10%. Jawab. Perhitungan berat total dengan nilai 10% kurva rate of saturation. Dan berat isi adalah sebagai berikut yang sudah dijelaskan di samping atau di soal-soal sebelumnya. Dan berat isi kering juga sama, berat isi basah juga sama. Dan untuk total berat tinggal kita tambahin semuanya soalnya berapa. Setelah itu baru kita masukin ke grafik. Jadi yang atas ini kita masukkan total beratnya untuk si kandungan udara 10%. Seperti ini bentuknya. Dan untuk yang ini adalah jelaskan mengapa perlu dilakukan pengujian pemadatan laboratorium. Apa kaitan antara pengujian laboratorium dan lapangan? Jawab. Untuk tujuan pemadatan adalah untuk memperoleh stabilitas tanah dan memperbaiki sifat-sifat teknisnya. Oleh karena itu, sifat teknis timbunan sangat penting diperhatikan, tidak hanya kadar air dan berat volume kering saja. Terhadap dua kategori spesifikasi untuk pekerjaan tanah. Pertama adalah spesifikasi hasil akhir dari pemadatan. Kedua adalah spesifikasi untuk cara pemadatan. Untuk spesifikasi hasil akhir, kepadatan relatif atau pesan kepadatan tertentu didefinisikan. Kepadatan relatif adalah nilai banding dari berat volume kering di lapangan dengan berat volume kering maksimum di laboratorium dan percobaan standar, seperti percobaan standar protok dan modifikasi protok. Dalam spesifikasi hasil akhir banyak digunakan proyek-proyek jalan raya dan fondasi bangunan. Percobaan di laboratorium terkait pemadatan tanah adalah percobaan compaction atau uji pemadatan protok. Sedangkan untuk di lapangan terdapat beberapa metode, yaitu ada metode buntut pasi, metode balon karet, penggunaan alat ukur kepadatan nuklir. Jadi, jika percobaan di laboratorium maka akan diperoleh kadar air optimum dan berat volume kering maksimum. Dengan nilai kadar air optimum yang didapat dari percobaan ini, maka kita akan dapat memadatkan tanah sehingga tanah tersebut akan mempunyai kekuatan yang lebih besar, kompresibilitas dan daya rembes yang lebih kecil, dan ketahanan yang relatif lebih besar terhadap pengaruh air. Jadi, keterkaitan antara pengujian pegangan tanah di laboratorium dan di lapangan adalah sebagai nilai banding yang nantinya akan diakumulasi menjadi suatu hasil pengujian. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan tanah adalah kadar air mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kepadatan yang dapat dicapai oleh suatu tanah. Samping kadar air, faktor lain yang juga mempengaruhi kepadatan tanah adalah jenis tanah dan usaha pemadatan. Terus ada tabel lapisan yang dipadatkan, alat pemadat, dan pengaruh usaha pemadat. Untuk soal kedua adalah soal nomor 1 yang B. Itu buat penjelasan tentang soal sebagai berikut. Langsung masuk ke jawaban. Sisi saat pemadat tanah di lapangan terus cara bekerjanya. Alat berat yang khusus digunakan untuk pemadatan disebut dengan kompaktor. Dalam praktiknya, beberapa alat berat non-kompaktor yang dalam proyek itu berjasa dalam memadatkan tanah. Hanya saja, proses pemadatan seperti ini belum sepenuhnya tuntas. Baru sekitar 75% saja, karena itu tetap diperlukan alat khusus untuk memadatkan tanah di lokasi proyek. Sedikitnya ada 7 jenis alat berat untuk pemadatan. Penggunaan tergantung dari kebutuhan dan jenis proyek konstruksinya. Kita bahas di sini ada 3, yaitu tumbling roller. Alat berat ini berfungsi memadatkan tanah lempung atau campuran pasir dan lempung, namun tidak digunakan untuk memadatkan tanah dengan butiran kasar seperti pasir dan kerikil. Tumbling roller ada 2 jenis berdasarkan cara kerjanya, yaitu dapat bergerak sendiri maupun ditarik oleh alat lain.
pneumatic track roller. Alat berat ini digunakan pada penggilasan bahan yang bergranular, baik digunakan pada penggilasan lapisan hot mix sebagai penggilas antar, di mana roda-rodanya dapat bergerak maju dan dapat pula digetarkan atau digerakkan naik turun untuk memberikan tumpukan yang kuat. Vibrator convector, alat ini bermanfaat untuk membuat permukaan tanah menjadi lebih solid dan optimal, di mana butiran-butiran tanah akan saling mengisi bagian yang kosong. Berbagai pekerjaan yang memerlukan pemadatan biasanya akan menggunakan vibro roller. Dan untuk yang soal yang B, bagaimana cara prosedur pelaksanaan pemadatan di lapangan? Cara pemadatan tanah dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara manual dan menggunakan mesin. Cara manual adalah dengan menggunakan tenaga manusia langsung dengan proses pengerjaan, yaitu dengan cara ditumbuk atau digilas dengan alat seadanya. Salah satu alat yang sering digunakan adalah tamper dan ramper. Dengan cara ini, proses pemadatan tanah membutuhkan waktu yang cukup lama, sebab tidak cukup bila hanya dilakukan sekali saja. Apabila menghadapi tanah yang sukar untuk padat, sedangkan cara yang kedua adalah dengan menggunakan mesin. Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, banyak alat-alat pemadat yang umum dipakai, yaitu meningkatkan kerapatan tanah, meningkatkan kohesi dan ketahanan gesek, terus meningkatkan bahan kimiawi atau fisik pada kimia, menurunkan muka air tanah, mengganti tanah yang buruk. Dan tadi untuk termasuk aplikasi nilai kadar air optimum yang ditemukan dalam uji laboratorium, itu seperti hal yang sudah kita bahas tadi, kadar air optimum sendiri itu akan kita gunakan untuk menentukan untuk memadatkan tanah. Jadi kita akan tahu seberapa banyak kadar air optimum yang kita butuhkan atau sebanyak apa kadar air yang kita butuhkan untuk memadatkan suatu tanah, sehingga tanah itu tersebut mempunyai kekuatan yang lebih besar, kompresibilitas dan daya rembusnya lebih kecil, dan daya tahan yang relatif lebih besar terhadap pengaruh air. Jadi kita akan tahu seperti apa tanah yang kita butuhkan untuk kadar air dengan kadar optimum berapa untuk kondisi tanah yang kita butuhkan, sehingga seperti itu pengaplikasiannya. Oke, bagaimana cara mengecek kepadatan tanah di lapangan pada tanah yang selesai dipadatkan? Terlihat tidak menggunakan SunCon. SunCon sendiri adalah digunakan untuk tes pengujian. Dalam hal ini untuk menentukan kepadatan lapisan tanah di lapangan dengan menggunakan pasir, baik itu lapisan tanah atau pengelasan lapisan tanah yang dipadatkan. Percobaan kulit pasir merupakan salah satu jenis pengujian yang dilakukan di lapangan untuk menentukan berat isi kering atau kepadatan tanah asli ataupun hasil suatu pekerjaan pemadatan yang dilakukan baik pada tanah kohesi maupun tanah non-kohesi. Nilai berat isi tanah kering yang diperoleh dari percobaan ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi hasil pekerjaan pemadatan di lapangan, yaitu pemadatan antara YD dan YD hasil percobaan pemadatan di laboratorium. Percobaan ini bisa dilakukan untuk mengevaluasi hasil pekerjaan pemadatan di lapangan yang dinyatakan dalam berat pemadatan, yaitu perbandingan antara YD lapangan dan YD maksimal. Hasil percobaan pemadatan di laboratorium dalam presentasi lapangan. Nah, untuk soal kedua, itu ada soal sebagai berikut. Suatu lapisan tanah tunjukkan pada gambar di bawah atau grafik di bawah seperti ini. Dan untuk soalnya itu langsung masuk ke jawaban. Di sini kita diketahui Sun atau PS adalah 2,7 mg per meter kubik dan N adalah 0,5 dan Clay adalah bisa sama dengan 2 mg per meter kubik. YW adalah 1 gram per cm kubik. Maka E sama dengan N dibagi 1 dikurang N, atau 0,5 dibagi 1 dikurang 0,5 sama dengan 1. YD sama dengan P1 dikali YW dibagi 1 ditambah N, atau 2,7 kali 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1,35 mg per meter kubik. Dengan Y1 juga sama dengan P1 dikali bisa ditambah T dikali YW dibagi 1
tambah S sama dengan 2,7 tambah 1 dikali 1 dibagi 1 tambah 1 sama dengan 1,85 mg per meter kubik. Untuk soal yang pertama, kita masuk soal pertama, itu adalah hitunglah tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif tanah pada posisi titik A. Jawabnya adalah tegangan total. Tegangan total kita masukin tegangan-tegangan yang ada di sebelah sini, kita masukin semua dari masing-masing grafik ini, yaitu dia dapat 2 kali YD tambah 2 kali Y1 tambah 4 Y1 kali, atau sama dengan 2 kali 1,35 yang kita dapat di atas tambah 2,1,2 kali 1,85 tambah 4,24 kali 2 sama dengan 2,7 tambah 3,7 tambah 8 sama dengan 14 kali 8 mg per meter kubik. Untuk tegangan air pori sendiri sama dengan 6 kali UV. 6 kali 1 sama dengan 6 mg per meter kubik. Dan untuk tegangan efektif sama dengan tegangan total dikurang 4 atau 14, tegangan total dikurang sama tegangan air pori atau 14,4 dikurang 6 sama dengan 8,4 mg per meter kubik. Untuk gambar diagramnya sebagai berikut, kita masukin aja tegangan total segini dan untuk tegangan air pori segini. Nah, hitung untuk yang C, hitung tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif tanah pada posisi titik A apabila mat naik sampai permukaan tanah. Gambarkan juga diagram tegangan sebagai berikut. Mat naik sampai ke permukaan tanah. Naik sampai permukaan tanah, otomatis tegangan total untuk YD adalah tinggal 4 dikali Y1 tambah 4 Y1 kali, atau sama dengan 4 kali 1,85 tambah 4 kali 2 sama dengan 7,4 ditambah 8 sama dengan 15,4 mg per meter kubik. Tegangan air pori sama dengan 8 JW. Nah, tinggal 8 kali 1 karena YW 1, 8 mg per meter kubik. Tegangan efektif sama dengan tegangan total dikurang tegangan air pori, 15,4 dikurang 8 sama dengan 7,4 mg per meter. Untuk grafiknya seperti ini, gak masuk tadi, angkanya aja, selesai. Terus untuk YD, hitunglah tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif tanah pada posisi titik A apabila mat naik sampai 2 meter di atas permukaan air. Nah, gambarkan juga diagram tegangannya. Mat naik 2 meter di atas permukaan tanah, sehingga rumus tegangan total ini 4 dikali Y1 ditambah 4 Y1 kali tambah 2 YW. Dengan YW adalah 2 meter di atas permukaan tanah untuk penambahannya. Jadi 4 dikali 1,85 ditambah 4 kali 2 ditambah 2 kali 1 atau 7,4 tambah 8 tambah 2 sama dengan 17,4 mg per meter kubik. Tegangan air pori sama dengan 10 kali YW sama dengan 10 kali 1 atau 10 mg dibagi meter kubik. Tegangan efektif sama kayak di rumusnya, itu tegangan total dikurang dengan air pori atau 17,4 dikurang 10 sama dengan 7,4 mg per meter kubik. Dan grafiknya sebenarnya diagramnya. Dan untuk yang E adalah beri analisis terhadap hasil tersebut, yaitu semakin banyak permukaannya terendam di air, maka akan semakin tinggi pula tekanan totalnya. Yang mana halnya dengan tekanan air porinya dikarenakan tidak adanya udara dalam pori-pori tersebut. Tapi berbanding terbalik dengan tegangan efektifnya, dimana semakin rendah air maka semakin tinggi tekanan efektifnya, karena beban yang diterima oleh air akan diterima oleh bidang kontak antara butiran tanah yang kemudian menghasilkan tegangan efektifnya.
Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke soal nomor 2B, yaitu seperti ini soalnya. Kita langsung masuk. Itu suatu profil tanah terdiri dari 5 compacted sand clay diikuti oleh medium descent sand setebal 5 meter. Di bawah sand ada lapisan compressible silty clay dengan tebal 20 meter. Muka air tanah mula-mula berada pada dasar lapisan pertama, yaitu pada 5 meter di bawah permukaan tanah. Kemudian tanah adalah 2,05 mg per meter kubik dengan P sama dengan 1,94 mg. Jadi itulah per meter kubik dan 1,2 mg per meter kubik. Untuk masing-masing lapisan tanah seperti ini. Soalnya kita langsung masuk ke jawaban. Jawaban nomor 2B adalah seperti ini. Kita bikin grafiknya dulu. Ini bentuknya, nanti grafiknya sama kayak nomor 2 kan. Nah, nomor 2 kan sini udah kita gambar. Dari gambar dari soalnya. Sedangkan yang nomor 2B di sini kita akan gambar sendiri. Jadi bentuknya akan seperti ini. Dan seperti tadi kita masukin yang diketahui dulu. I1 sama dengan ini 2, ini dan Y1 sama dengan 2,05 kali 9,81 jadi 20,1105. Y1 adalah 1,94. Y1 sama dengan 1,94 kali 9,81 jadi 19,03. Y3 1,22 dengan Y3 1,22 dikali 9,81 sama dengan 11,968 mg per meter kubik. Nah, langsung masuk ke rumusnya, itu hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik pertengahan lapisan atau compressible silty clay. Jawab. Tegangan total itu dengan rumusnya 10 kali Y1 sama dengan 10 kali 9,03. Nanti menghasilkan 190,3 mg per meter kubik. Tegangan air pori sama dengan 10 kali YW sama dengan 10 kali 9,8 sama dengan 98 mg per meter kubik. Tegangan efektifnya tinggal tegangan total dikurang tegangan air pori sama dengan 190,3 dikurang 98 jadi 92,3 mg per meter kubik. Dan untuk yang B, hitunglah tegangan total air pori yang efektif pada titik tersebut jika muka air tanah turun 5 meter dari permukaan lapisan silty clay. Ya, karena dia turun 5 meter, otomatis di I1 rumus tegangan total 15 dikurangi 1 tambah 15 kali I1 atau 15 kali 20,1105 tambah 15 kali 19,03. Ntar untuk tegangan total adalah 587,12. Untuk tegangan air pori 15 kali YW 15 kali 9,8 dengan 147 mg per meter kubik. Nah, di sini kenapa 15? Kan kita itunya semua totalnya 10. 10. Kalau misalnya kita tambah 5, otomatis tinggal 10 tambah 5, jadi sini 15 dari yang awalnya. Oke, kita masuk ke tegangan efektif, tinggal tegangan total dikurang tegangan pori, jadi 587,12 dikurang 147 sama dengan 440,12 mg per meter kubik. Untuk beri komentar terhadap perbandingan kedua kondisi tersebut adalah dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa tinggi muka air dari permukaan tanah sampai 5 di bawah permukaan silty clay.
dapat merubah tegangan efektif. Jika apabila muka air yang awalnya di dalam tanah kemudian turun sampai ke suatu titik, maka akan terjadi penambahan tegangan efektif. Hal ini disebabkan oleh tegangan efektif tanah yang awalnya terendam air menjadi terendam air dalam skala yang lebih besar daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut di soal nomor 3A. Di sini adalah silinder horizontal yang berisi tanah ditunjukkan pada gambar berikut. Asumsi A sama dengan 10 cm, A sama dengan 10 cm persegi, dan delta H sama dengan 5 cm. Elevasi muka air di tabung yang tingginya 5 cm dari pertengahan silinder tanah adalah sama dengan E sama dengan 0,68. Oke, grafik untuk kita sendiri seperti ini tabung jananya. Hitung tekanan, tinggi elevasi, dan tinggi energi total dari A sampai E. Kita langsung masuk ke jawaban, yaitu pertama kita sama dengan rumus H sama dengan HP tambah Z, atau energi atau tinggi energi total sama dengan tinggi tekanan ditambah dengan tinggi elevasi. Nah, tinggi elevasi sendiri kita dapat mencari dengan menggunakan datum. Nilai datum dan HP sendiri bisa kita menggunakan tizometer. Cuma di sini tidak ada tizometer. Maka di sini kita akan menggunakan tinggi bejananya untuk menghitung HP-nya sendiri. Masing-masing HP. Oke. Lanjut, di sini kita akan menghitung tinggi tekanan atau HP. Untuk tinggi tekanan di A adalah 10 cm, dikarenakan di titik A itu untuk tekanannya, tinggi tekanannya adalah 10, itu 5 tambah 5, tinggi tabungnya adalah 10. Nah, untuk titik B itu sama-sama 10, dikarenakan titik B masih tidak mengalami perubahan tinggi tekanan, tidak mengalami perubahan energi di sini, dan juga si titik B sendiri masih belum berada di dalam tanah, sehingga tinggi titik B akan sama dengan titik A. Untuk selanjutnya titik E. Titik E di sini kita dapat adalah tingginya 5. Dikarenakan titik E sudah mengalami perubahan energi. Nah, titik E sendiri adalah perubahan energi totalnya. Nah, yang disebut nanti kita masuk untuk si Z-nya atau tinggi datumnya sendiri. E di sini udah masuk dalam tanah, otomatis ya udah mengalami perubahan energi, sehingga tinggi tekanannya akan berubah menjadi 5. Nah, untuk titik D, dia kalinya sama dengan titik E, dikarenakan dia udah mengalami perubahan dan energi juga karena dia udah melewati, soalnya energi udah melewati tanah, sehingga akan mengalami perubahan energi. Nah, di titik D ini akan mengalami perubahan energi. Tingginya akan sama seperti tinggi si E. Nah, untuk tinggi C sendiri, satu-satunya titik yang berada dalam tanah. Nah, tinggi titik C itu akan berbeda dengan tinggi titik A, tinggi tekanan titik A dan titik B, dan akan berbeda juga dengan tinggi tekanan di titik E dan titik D. Gimana cara mencarinya adalah kita tinggal mencari antara titik A dan titik E, atau titik B dan titik C. Jadi tinggal kalian 10 ditambah 5 dibagi 2. Nah, di situ kalian akan ketemu tinggi titik C-nya adalah 7,5. Nah, tunggu titik elevasi atau titik datum sendiri di sini kan kita lihat perubahannya adalah 5. Nah, ke bawah berarti ini untuk tinggi datumnya adalah min 5. Nah, untuk H itu rumusnya sendiri adalah yang seperti ini. Tinggi tekanan ditambah dengan tinggi elevasi, yaitu 10 dikurang 5 jadi 5. 10 tambah min 5 adalah 5, 10 tambah min 5 adalah 5, 7,5 ditambah min 5 adalah 2,5, 5 ditambah min 5 adalah 0, 5 tambah min 5 adalah 0. Dan untuk tinggi total atau tinggi tekanan total adalah 5 cm. Karena sini kan setelah mengalami perubahan energi, setelah mengalami perubahan tekanan energi di sini kan
ya, tinggi diketahui tingginya adalah 5, tinggi totalnya itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3B. Gambarnya seperti ini, kita langsung masuk ke jawaban. Soal pertama di sini ditulis gambarkan jaringan aliran untuk rembesan di bawah suatu struktur seperti pada gambar berikut dan hitunglah besar rembesan jika koefisien permeabel dananya adalah 5 kali 10 pangkat 5 meter per detik. Seperti ini gambarnya. Di sini tinggal kita tambahin. Di sini diketahui K sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 meter per detik. Nah, hal itu kita dapat dari sini, tingginya adalah 3. NF kita dapat dari sini. Sini adalah 1, 2, dan 3. Ini untuk NF kita hitung dari sini. ND kita dapat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita dapat dari sini. Kalau mau bebas dari sini juga boleh. Oke. Jadi rumusnya untuk besar rembesan adalah Q sama dengan K dikali H dikali NF dibagi ND. Atau 5 kali 10 pangkat 5 kali 3 dikali 3 per 8. Itu sama dengan 5 kali 6,25 dikali 10 pangkat 5 M pangkat 3 dibagi D. Atau 1.774.125. Nah, di sini untuk soal yang B adalah berapakah gaya angkat atau uplift pada dasar struktur atau gaya angkat uplift. Dan diketahui N sama dengan 8 dan H adalah 3. Kehilangan energi total H dibagi ND sama dengan 3 dibagi 8. 3 per 8. Nah, di sini titik A, ujung kiri bendungan, titik tekanan pada titik A dikali Y. Titik tekanan pada titik A dikali YW adalah 4 ditambah 2 dikurang kehilangan energi total dengan 3 ditambah 2,5 dikurang 3 per 8 dikali YW sama dengan 0. Oke, sama dengan 5,125 Y. Untuk titik B sama 5 per 10 dikurang 2 dikali 3 per 8 YW. Nah, 3 sama 25 kita tuh dapat dari sini. Tinggi di dalam tanah sama dia si tabung ini. Tinggi di dalam tanah dan tinggi pas saat di luar tanahnya adalah, kan tinggi di luar tanah 3, dan tinggi di dalam tanahnya adalah 2,5. Maka di sini itunya adalah 3 ditambah 2,5. Nah, tinggi energi total adalah 3 per 8. Tinggi pertama ini. Oke, di titik B 55 dibagi 10 dikurang 2 kali 3 per 8 YW menghasilkan 4,75 YW. C sama, cuma bedanya di sini 3 dikali 3 per 8
sama dengan 4,375 YW. Untuk titik D juga sama, cuma beda di 4 dan titik E adalah di 5. Sehingga titik D adalah 4 YW, titik E adalah 3,625 YW. Dan untuk grafiknya tinggal kita masukin angkanya. Sini titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Seperti itu. Sudah selesai semua seperti itu. Oke. Dan sekian dari penjelasan saya. Kalau misalnya ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.